wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita memulai mata kuliah gender dalam pembangunan pertanian. Saya Kepi Sukesi sebagai koordinator mata kuliah ini akan menjelaskan secara garis besar mata kuliah gender dalam pembangunan pertanian yang diampu oleh tim dosen yang terdiri dari saya sendiri, Kepi Sukesi. Kemudian ada Profesor Dr. Insinyur Yayu Yuliati MS, ada Ibu Fiin Ayu Pertiwi SPMP selaku koordinator dari BRON, kemudian Ibu Dr. Rizka Amalia SKPM MSI, dan Ibu Fitrotul Laili SPMP. Inilah tim dosen yang akan mengampu selama 1 semester perkuliahan. Kali ini sebagai pengantar, ya, kita mulai dengan outline kali ini, deskripsi mata kuliah, kompetensi, tujuan pembelajaran, outcome pembelajaran, cara penilaian dan kontrak belajar. Inilah sebagai pengantar yang harus kita pahami bersama-sama, baik antara tim dosen dan mahasiswa peserta mata kuliah ini. Kompetensi pembelajaran, ya, kita mulai dari kompetensi pembelajaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan, ya, dari program studi dengan beban SKS sebesar 2 SKS. Ya. Kemudian mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, menyelesaikan permasalahan, dan memiliki sikap keterampilan dalam menghadapi permasalahan gender dalam pembangunan pertanian. Kemudian materi yang tercakup dalam pengantar ini cukup luas gitu ya, yang mengantarkan dari keseluruhan isi perkuliahan, ya, dimulai dengan pengantar, pendahuluan, perspektif gender dalam pembangunan, teori gender dan feminis, kemudian kesetaraan dan keadilan gender, kemudian pendekatan-pendekatan kuantitatif akan dicakup juga dalam kajian ini, ya, terdiri dari IHD dan IGD, ya, indeks dari Human Development and Gender Development. Kemudian ada Gender Empowerment Measure, ya, IKKG. Ya. Pendekatan dan kebijakan pembangunan perspektif gender. Kemudian pada bagian kedua nanti akan dilanjutkan dengan metode penelitian berperspektif gender, analisis gender, kemudian gender di bidang pertanian, gender dan lingkungan, gender dan sistem penghidupan, kemudian mobilitas penduduk, isu-isu aktual, ya, yang akan kita jelaskan di dalam pertemuan terakhir, ya. Kemudian secara garis besar kompetensi dari pembelajaran, ya, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini sesudah Anda mengikuti mata kuliah gender dalam pembangunan pertanian yang berbeban 2 SKS, diharapkan mahasiswa memahami konsep, ya, sejarah dan ruang lingkup, menjelaskan perspektif gender dalam pembangunan pertanian, teori gender dan teori feminis, ya, kesetaraan dan keadilan gender, kemudian menganalisis, ya, menjelaskan dan mampu menganalisis pendekatan dan kebijakan pembangunan berperspektif gender, menganalisis metode penelitian serta teknik analisisnya, kemudian bagaimana analisis gender di bidang pertanian, konsep gender dalam sistem penghidupan, mobilitas penduduk, dan kemudian akan kita sajikan juga isu-isu aktual, misalnya gender equality and social inclusion, kemudian gender sexual harassment atau kekerasan seksual, ya, kemudian gender dan digitalisasi, ya, dan lain-lain sebagainya. Adapun tujuan pendekatan dan pembelajaran ini ditujukan untuk memberikan
bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada mahasiswa tentang gender dalam pembangunan pertanian. Kemudian perkuliahan ini dirancang dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dengan kegiatan perkuliahan yang berbeban 2 SKS. Ya. Kemudian marilah kita lihat apa outcome. Ya. Outcome luaran dari pembelajaran ini. Ya. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis konsep gender dan jenis kelamin, perspektif gender dalam pembangunan, kesetaraan dan keadilan gender, isu-isu gender, teori gender, pendekatan gender dalam studi pembangunan, kemudian kebijakan, ya, bagaimana mengintegrasikan gender atau perempuan dalam pembangunan dan gender dalam sistem penghidupan serta mobilitas penduduk. Kemudian yang kedua, selain mampu memahami, diharapkan mahasiswa juga mampu menerapkan konsep-konsep atau teori gender, hubungannya dengan gender di berbagai bidang dengan menggunakan metode penelitian yang berperspektif gender. Berikut teknik analisis gender untuk menjelaskan masalah gender di masyarakat agar terwujud pembangunan berkelanjutan. Ya, baik secara ekologis atau dalam lingkup ekologis, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga, diharapkan tumbuhnya rasa kepedulian terhadap masalah-masalah gender serta adanya upaya, ya, pembangunan dari perspektif gender. Itulah outcome dari pembelajaran ini yang diharapkan bisa dicapai oleh mahasiswa sesudah selama 1 semester mengikuti perkuliahan. Nah, ini sampailah kita pada cara penilaian atau teknik evaluasi kita kepada mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Ya. Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa kuliah ini dirancang secara kolaboratif dan partisipatif. Kemudian implementasinya bagaimana, ya? Akan diberikan tugas-tugas. Ya. Tugas ini diharapkan akan dikerjakan sebaik-baiknya dan kita diskusikan di kelas, baik secara individu ataupun kelompok. Kemudian ada kuis. Nah, kuis ini ya tidak diberitahukan gitu ya, sesudah beberapa kali mendapatkan perkuliahan lalu diberikan kuis. Dan berikutnya ada 2 sistem evaluasi formal. Yang pertama ujian tengah semester dan kedua ujian akhir semester. Ya, ini mahasiswa wajib, ya, kalau tidak mengikuti UTS atau UAS, nah biasanya nilainya akan lebih rendah, ya tentunya karena porsinya besar. Ya, 100% penilaian akan kita bagi dalam bagaimana berkolaboratif dan berpartisipatif, keaktifan Anda, ya, aktivitas student center learning-nya itu, ya, yang aktivitas di kelas tentunya mendapatkan poin selain tugas-tugas, ya, bisa tugas kelompok, bisa tugas mandiri, kemudian kuis, UTS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Inilah untuk tercapainya tujuan pembelajaran ini kita melalui proses evaluasi seperti tersebut, ya. Jadi tolong juga ingin saya tambahkan ini Anda minimal 80% gitu ya mengikuti perkuliahan ini. Nanti kita bahas di dalam kontrak belajar, ya. Kontrak belajar harus kita, namanya kontrak ya, di awal harus kita sepakati bersama, disepakati antara dosen pengampu dengan mahasiswa peserta mata kuliah ini. Mahasiswa wajib hadir di setiap pertemuan, wajib. Nah, mahasiswa diizinkan tidak masuk atau tidak mengikuti pembelajaran apabila sakit atau
izin disertai bukti otentik ya, misalnya surat dokter ya. Kemudian selama perkuliahan Anda dilarang mengeluarkan HP ataupun laptop apabila tidak ada instruksi dari dosen. Ya, ini. Kemudian jadi supaya pembelajaran bisa fokus harus ada interaksi tatap muka secara langsung antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa berpartisipatif dalam proses pembelajaran. Saya ingin mengingatkan pendekatan kita adalah student center learning. Jadi mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan pada perkuliahan ini terdiri dari beban 2 SKS ya. Dalam mengikuti perkuliahan diwajibkan menggunakan bahasa akademik yang sopan dan bahasa Indonesia yang baku ya. Penggunaan kata misalnya ini ya, penggunaan kata saya ya, bukan aku. Kalau aku masih mending gitu, tapi kalau gua gitu ya, lalu kamunya jadi elo gitu ya, itu tidak baku ya. Belakangan memang banyak bahasa-bahasa baku. Saya pernah juga itu mendapatkan respon dari mahasiswa, ya ini maksudnya santuy Bu gitu. Aduh santuy apa, itu belum bahasa baku gitu ya. Ini jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar dan baku. Kemudian yang dipertimbangkan dalam penilaian pada pembelajaran yaitu kehadiran, 80% kehadiran. Etika ya, beretika selama pembelajaran, tidak ngaco gitu ya, tidak mengacaukan kelas, aktif dan komunikasi dalam diskusi, ingat student center learning. Kemudian mengerjakan tugas-tugas, kuis, UTS dan UAS ya, saya tambahkan UAS. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas dan jika tidak mengerjakan maka nilai tugas tersebut otomatis menjadi 0 ya. Kemudian dalam mengerjakan tugas, baik tugas-tugas kelompok maupun tugas individu, dilarang melakukan plagiasi atau copy paste dari teman atau dari Google ya. Dan jika ada tugas yang menjiplak atau copy paste saja secara persis maka akan diberikan sanksi baik yang menjiplak maupun yang dijiplak ya. Itu kita punya alat untuk mendeteksi penjiplaan ya, namanya Turnitin ya. Kemudian tidak ada toleransi pemberian nilai tambahan dengan tugas tambahan pada saat nilai mahasiswa sudah keluar di SIAT atau SIAM ya. Oleh karena itu ikuti pembelajaran ini dengan baik dan profesional ya. Saya sering itu nilai keluar baru komplain, jangan. Kalau komplain sebelum nilai keluar gitu ya. Mengajukan sesuatu, ya ibu maaf kemarin sakit, lupa membawa surat dokter dan lain sebagainya gitu ya. Kalau sebelum nilai keluar insya Allah itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau sudah nilai secara resmi diumumkan ya Anda tidak bisa klaim apalagi komplain ya itu. Peraturan selanjutnya akan menyesuaikan dengan berjalannya kegiatan pembelajaran. Saya ingatkan kembali nilai kehadiran Anda adalah 80% ya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan Anda bisa mengemukakan secara langsung ketika kuliah berlangsung maupun kita juga menerima pertanyaan-pertanyaan yang penting ya melalui media misalnya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang memang harus betul-betul ditanyakan ya melalui WhatsApp dan lain sebagainya itu bisa kita pertimbangkan ya. Kira-kira demikian. Marilah kita bersama-sama sukseskan perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.